Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori menggambar. Nah, menggambar di sini adalah salah satu bagian dari pendidikan seni rupa yang menjadi dasar dari kegiatan praktek seni rupa. Di mana untuk tingkat anak sekolah dasar, materi menggambar ini kecenderungannya disukai ya atau disenangi oleh siswa tingkat sekolah dasar. Nah, kita akan lihat apa saja yang menjadi muatan dari materi teori menggambar. Nah, pertama kita lihat dari segi pengertian. Apa itu menggambar? Nah, di sini ada beberapa pengertian menggambar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumanto, bahwa menggambar adalah proses menciptakan gambar dengan cara menggoreskan benda tajam seperti pensil, pena pada bidang datar. Kemudian menurut Affandi seorang seniman, bahwa menggambar adalah perwujudan bayangan angan-angan ataupun suatu pernyataan perasaan ekspresi yang diinginkan. Kemudian menurut Edgar Degas, menggambar adalah ekspresi langsung dan spontan dari seorang seniman dan merupakan ungkapan kepribadian seniman yang membuatnya. Menurut F.D. Kaching, menggambar adalah kegiatan menuangkan persepsi visual ke dalam media gambar. Ya, nah itu beberapa pengertian menggambar dari para ahli. Sekarang kita simpulkan dari beberapa pengertian di atas. Dapat kita simpulkan pertama bahwa gambar adalah bentuk tiruan objek. Ya, jadi bentuk tiruan objek di mana objek itu berada di alam nyata, gitu ya, di alam nyata yang kemudian ditiru, gitu ya. Nah, proses meniru di sini itu dalam bentuk aktivitas, gitu ya, dalam bentuk aktivitas di mana dalam proses pembuatan tiruan objek tersebut itu menggunakan media dan teknik tertentu. Ya, tentu saja di dalamnya ada intuisi atau ekspresi dari seniman atau orang yang menggambar, gitu ya. Nah, itu pengertian dari menggambar. Kemudian yang kedua, alat dan media menggambar. Nah, apa saja alat dan media menggambar? Nah, alat dan media menggambar diantaranya pertama ada pensil, kemudian ada pensil warna, ada krayon, cat air, dan cat poster. Ya, ini beberapa contoh alat dan media menggambar. Kita bahas satu persatu. Pertama untuk pensil. Nah, pensil itu adalah alat utama dalam menggambar. Biasanya digunakan untuk membuat gambar rancangan, gambar awal, sketsa, ataupun untuk membuat gambar secara keseluruhan. Nah, di pensil sendiri, kalau kita perhatikan di bagian paling atas, itu ada kode atau ukuran untuk menentukan intensitas kehitaman dari pensil tersebut. Ya, semakin tinggi kode yang ada di pensil, maka semakin hitam dan semakin lunak, sehingga akan menghasilkan warna yang semakin hitam. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ya, jadi semakin tinggi angkanya ini. Nah, yang standar itu kan 2B ya, yang biasa dipakai untuk menulis itu standarnya 2B. Nah, kalau semakin tinggi angkanya 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, maka pensil akan semakin lunak. Kemudian warna hitam dari pensil itu akan semakin pekat atau semakin hitam. Ya, nah itu cara untuk menentukan kode ya, kode pensil. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua ini ada contoh ya, contoh gambar dengan menggunakan media pensil. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada bagian yang intensitas kehitamannya tidak terlalu hitam, ada bagian yang hitam pekat. Nah, ini di sini dengan pembuatan seperti ini membutuhkan teknik tertentu, gitu ya, teknik tertentu dan penggunaan pensil yang tepat. Nah, kita lanjutkan yang kedua, ada pensil warna.
Nah, pensil warna bentuknya hampir sama, bukan hampir lagi, sama ya. Bentuknya sama dengan pensil, cuman bedanya ini ada warnanya gitu ya, sehingga disebut pensil warna. Nah, bentuknya seperti pensil biasa tapi dicampur dengan warna gitu ya. Nah, ini contoh gambar menggunakan media pensil warna ya. Contohnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan, ada krayon atau oil pastel. Nah, krayon atau oil pastel itu adalah salah satu alat warna yang biasanya digunakan oleh anak-anak karena warnanya yang cerah dan mudah menggunakannya. Gitu. Nah, kalau krayon di sini dia mengandung lilin, ya, mengandung lilin sehingga agak mengkilat, gitu ya. Kalau diperhatikan hasil dari gambar menggunakan krayon itu mengkilat. Ambil contoh misalkan di sini ya. Nah, ini dibandingkan dengan pensil warna memang krayon lebih cerah, gitu ya. Lebih cerah, kemudian bisa menggunakan teknik gradasi ya. Ya, ini yang dinamakan teknik gradasi, perpindahan intensitas warna yang masih satu nada, gitu ya. Nih biru, yang dinamakan dengan gradasi. Kemudian yang berikutnya ada cat air. Nah, kalau cat air ini masuk ke dalam media basah, artinya dalam penggunaannya ini membutuhkan perantara air. Kemudian juga membutuhkan alat tambahan, yaitu kuas dan palet ya. Kuas untuk mencampur untuk menggambar di kertasnya. Nah, palet ini untuk mencampur warna. Nah, hasilnya kalau untuk cat air seperti ini, warnanya transparan. Kemudian terkesan di sini basah ya. Kalau kita perhatikan, warnanya nyampur, tapi agak terlihat transparan ya dan basah. Kemudian yang berikutnya ada cat poster atau akrilik. Ini hampir sama dengan cat air, tapi dia lebih pekat. Kemudian sifatnya menutup, yang menutup bidang gambar. Kalau kita perhatikan cat air di sini, dia transparan ya, masih terlihat. Tapi kalau untuk cat poster itu dia menutup. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi warnanya menutupi bagian kertas gitu ya. Jadi warna putih kertasnya udah nggak kelihatan lagi karena tertutup oleh warna. Kemudian teknik-teknik menggambar. Nah, apa saja teknik-teknik menggambar? Yang pertama ada yang dinamakan dengan teknik arsir. Nah, teknik arsir ini adalah teknik menggambar menggunakan pensil dengan cara menggoreskan pensil pada bidang tertentu dalam objek sehingga muncul gelap terang. Nah, ini ya. Jadi si pensilnya itu digoreskan. Nah, untuk bagian yang hitam pekat di sini berarti tekanan pensilnya itu lebih ditekan sehingga nanti akan menghasilkan warna yang lebih hitam. Sehingga nanti gambar akan terlihat hidup ya, dan ada kesan tiga dimensinya. Tuh. Kemudian yang kedua ada teknik Dussel. Nah, teknik Dussel ini adalah kelanjutan dari teknik arsir, di mana bagian yang sudah diarsir itu kemudian digosok. Ya, digosok bisa menggunakan kapas atau bisa menggunakan tisu. Nah, di sini sehingga dia lebih halus gitu ya. Arsiran yang tadinya kasar terlihat ada garis-garisnya, ketika sudah didusel atau digosok lebih halus. Kemudian yang ketiga, ada teknik siluet. Siluet ini artinya bayangan gitu ya. Jadi salah satu teknik menggambar dengan mengambil bentuk siluet bayangan dari objek utama. Nah, ini siluetnya itu siluet burung dan ranting ya. Jadi tidak kelihatan sayapnya, matanya gitu ya. Nah, ini hanya bayangannya saja, siluetnya saja. Nah, bisa dipadukan dengan warna gradasi seperti ini. Itu teknik siluet. Kemudian teknik gradasi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan sedikit, adalah teknik mewarnai gambar dengan penggunaan lebih dari satu warna, tapi masih dalam satu nada gitu ya. Nah, ini gradasi biru, ini gradasi kuning ke ungu seperti ini. Nah, ini biasanya teknik gradasi ini bisa dibuat dengan menggunakan krayon ya. Kemudian berikutnya ada teknik pointillis. Nah, kalau teknik pointillis
adalah teknik menggambar dengan menggunakan titik. Nah, jadi unsurnya titik ya, bukan garis. Nah, untuk menentukan mana bagian yang gelap dan mana bagian yang terang. Nah, kalau untuk yang bagian gelap berarti titiknya lebih banyak ya. Titiknya lebih banyak dan jaraknya rapat. Kalau untuk yang lebih terang berarti jarak antar titiknya ini agak renggang gitu ya, atau titiknya sedikit. Maka akan menghasilkan warna yang lebih terang. Kemudian berikutnya jenis-jenis menggambar. Nah, menggambar ini banyak jenisnya, tergantung dari pertama tampilannya gitu ya. Tampilannya, karakteristiknya, kemudian tujuannya juga ya. Nah, kita lihat apa saja jenis-jenis menggambar. Pertama, yang paling dasar adalah menggambar bentuk. Nah, menggambar bentuk adalah menggambar objek benda yang ada di alam. Nah, biasanya barang ya, atau benda mati. Gelas, botol, meja, kursi, teko gitu ya. Nah, itu piring, beberapa contoh objek menggambar bentuk. Kemudian yang kedua, menggambar model. Nah, kalau menggambar model di sini berarti harus ada contohnya atau harus ada modelnya. Nah, biasanya objek yang digambar dalam menggambar model adalah makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam kategori menggambar model. Kemudian yang berikutnya menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi adalah menggambar objek secara kompleks yang bertujuan untuk memperjelas cerita dari objek yang digambar. Nah, jadi ada ceritanya, ada temanya, gitu ya. Nah, biasanya objeknya lebih banyak, ya. Seperti ini misalkan contohnya ada objek bendanya, ada objek makhluk hidupnya, kemudian ada pemandangan, gitu ya. Nah, ini untuk contoh menggambar ilustrasi. Jadi ada sebuah cerita atau pesan yang akan disampaikan, gitu ya. Itu menggambar ilustrasi. Kemudian menggambar dekoratif. Menggambar dekoratif adalah menggambar bentuk-bentuk motif hias, nah, untuk tujuan memperindah atau untuk hiasan, gitu ya. Nah, ini contohnya yang sering dibuat oleh anak SD ya. Nah, seperti ini bentuknya, menggambar dekoratif, atau ada istilah lain yaitu menggambar ragam hias ya. Ya, baik, itu penjelasan materi tentang teori menggambar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.